بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mana senantiasa pada malam ini semoga salat maghrib jamaah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertambah iman dan takwa, dan semoga kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang kami hormati pengurus Masjid Muqarrabin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jamaah yang selalu diberi kebahagiaan dan kesehatan lahir batin, dan semoga malam ini kita menyampaikan tentang Tibu Nabawi, pengobatan cara Nabi, tapi insya Allah kami akan mengajarkan Bapak Ibu semuanya tentang diagnosa. Kalau kita di dokter itu ada diagnosanya ada dua. Yang pertama dilihat matanya, iris matanya akan dibagi seperti jam. Jam itu akan menunjukkan organ tubuh di mana jam itu letaknya, itu disitulah tempat penyakitnya. Dan yang kedua, dokter pasti melihat di lidahnya, itu dibagi 4, itu untuk paru, lever, jantung, dan ginjalnya. Tapi alhamdulillah pada malam ini kami mengajak Bapak Ibu semuanya melalui telapak tangannya, supaya kita akan memahami bahwa kita ada keluhan apa, dan disitulah kita bisa iqra pada diri. Semoga kita selalu bisa melihat kondisi tubuh dan bisa melihat keadaan kita ini sehat atau sakit. Tapi pada intinya sakit itu adalah anugerah yang dimana Allah berikan untuk cara Allah dan kasih sayang Allah kepada hambanya, itulah untuk membersihkan dosa-dosanya. Yang kedua, Allah mau meningkatkan derajatnya. Yang ketiga, Allah mau meningkatkan spiritualnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di alam semesta ini sebenarnya ayat bagimu. Maka di situ Allah turunkan yang pertama, ayatnya adalah Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Bacalah. Kalau kita sudah paham membaca alam semesta, maka kita akan membaca diri kita. Kalau sudah membaca diri kita, kata Allah, kenali dirimu, kau pasti mengenal aku. Karena apa? Karena Allah itu sangat dekat dengan kita. Kedekatan Allah inilah yang kita belum merasakan, belum meyakini, belum mentauhidi, bahkan belum mencintai. Jadi ada tahapan-tahapan. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah itu sangat dekat, di surat Qaf ayat 16 menyampaikan wahnanu aqrabu ilai min hablil warid, bahwa aku itu lebih dekat dari urat nadimu. Kedekatan inilah yang kita harus yakini, yang harus rasakan, agar kita selalu melangkah, agar kita selalu melaksanakan apapun itu
dalam keadaan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita apapun yang kita harus lakukan, yang utamakan adalah kehadiran Allah dulu, baru pelaksanaan urusan dunia. Kenapa? Agar kita selalu dalam bimbingannya. Yang kedua, kita selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita sampaikan ini betul-betul berkah dan hadiah dari Allah, kita disehatkan semua, dan penyakit yang ada di diri kita akan dicabut sama Allah, dan kita selalu dalam keadaan sehat lahir batin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mungkin Bapak Ibu yang jauh ya, mohon maaf kalau kita sekarang mencoba untuk mendiagnosa telapak tangan kita. Monggo kita sama-sama mengangkat telapak tangan kita untuk kita mengenali diri kita. Karena kalau kita sudah sehat, semuanya akan dimudahkan segala urusannya. Kalau ustadz-ustadz sudah menyampaikan ayat dan hadisnya, saya menyampaikan kesehatannya. Karena kalau sudah bisa sehat, bisa ngimami, bisa ngisi kajian, bisa memberikan sesuatu, bisa memberikan kebaikan. Nah, jadi kalau kita tangan kanan kiri boleh. Kanan kiri boleh. Dilihat telapak tangannya ini rata-rata jamaah mukorobin ini kolesterolnya lumayan. Cuman bapak ini aja yang masuk anginnya tinggi. Kalau dilihat, kalau dari telapak tangan itu bapak ini masuk anginnya tinggi. Kalau yang lain ini kan kemerah-merahan semua ini. Ini tandanya kolesterolnya lumayan, di pundaknya suka berat biasanya. Jadi kalau sudah kolesterol kayak merah-merah gini, ini suka berat. Kolesterol diabetes memandang anak kecil atau dewasa sekarang? Enggak. Putra teman saya itu masih TK, itu diabetesnya 800 dan dipanggil pulang sama Allah. Dilihat latar belakangnya, ternyata suka makan es krim, mengutamakan es krimnya daripada makannya. Akhirnya diabetesnya sampai 800. Jadi akhirnya anak putranya meninggal, semoga diterima Allah dan menjadi tabungan orang tuanya. Jadi kita ini sudah tidak bisa memandang lagi bahwa kita ini ada asam urat, ada kolesterol, enggak. Semuanya sama. Tapi semua yang diberikan Allah itu untuk kebahagiaan, untuk pembersihan, juga untuk pemahaman agar kita ini memahami diri kita. Ya, sampun nggih. Kalau kemerah-merahan tadi itu kolesterol. Bapak kalau mau lebih dekat monggo biar lebih kelihatan, Pak. Nah, sampun nggih. Coba kalau sekarang bapak-bapak tangannya ditekuk, yang jempolnya 4 jari ini lurus dulu dirapatkan. 4 jari ini lurus dulu dirapatkan. Nah, jempol sudah masuk, sekarang kelingkingnya merangkul jempolnya. Itu Ustadz yang ngerekam ini jari manisnya keluar, berarti cenderung suka pusing. Nah, ini bapaknya malah melungker ini. Nah, ini biasanya suka pusing. Jadi kalau kita ini tangannya sudah gini, jempolnya masuk, ibu-ibu biar kelihatan saya berdiri aja ya. Ye, mohon maaf ye. Ustadz Endro izin berdiri. Coba ini kalau sudah gini, ini kelingkingnya masuk. Jangan kelingkingnya di bawah. Kalau kelingkingnya di bawah rata-rata bisa, Pak. Nah, tapi kalau kelingkingnya di atas, insya Allah kalau yang melungker kayak gini ini cenderung suka pusing. Nah, kalau yang kelingkingnya yang suka nekuk gini, kalau disuruh luruskan ternyata dia nekuk satu ini cenderung suka pusing. Kalau sudah nekuk 2 itu biasanya migrain. Nah, kalau sudah migrain itu sudah tanda-tanda. Jadi pertama pusing, migrain, terus vertigo. Vertigo itu tandanya sudah ada penyumbatan di pembuluh darah. Monggo ditaruh lagi enggak apa biar enggak capek. Nah, soalnya saya penasaran nih, aku pusing enggak ini. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau kita ini sudah melihat
satu kita lihat gini, terus jari manisnya itu melungker, ini cenderung suka berat sebenarnya. Tapi kalau tidak berat juga suka pusing. Nah kalau sudah sampai 2, ini sudah warning, hati-hati. Kenapa? Karena itu sudah migrain biasanya. Nah kalau sudah migrain, dia ada penyumbatan lagi, larinya vertigo. Makanya orang vertigo itu kan larinya kan nereng-nereng, munting-munting gitu ya. Itu berarti sudah ada penyumbatan di pembuluh darahnya. Nah segera langsung dibekam. Pengobatan Nabi itu sangat luar biasa. Makanya kata Nabi di dalam hadisnya itu, sebaik-baiknya pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah, bekam. Cuman kita ini ada takut dengan bekam, ada ragu-ragu dengan bekam. Tapi kalau kita ini tidak dibekam, sama dengan kita itu punya sepeda motor, ulinya tidak pernah ditap. Kalau uli tidak pernah ditap, kental tidak Pak? Kalau sudah kental, kena sekernya tidak? Nah kalau seker itu jantung Pak. Kalau kita ibaratkan tubuh manusia itu, seker itu jantungnya. Begitu sekernya berat Pak pompanya, akhirnya semuanya kendor semua, jadi semuanya bermasalah. Jadi gitu ya Bu ya. Ibu dilihat terus ya Bu ya. Nah kalau sudah gitu Bu, coba kita lihat sekali lagi sekarang yang kayak gini Bu, tangannya. Nah, yang 2 jari ini, yang di belakangnya ini sakit, ini cenderung suka BAB-nya tidak tuntas dia. Nah, ini kita kayak gini saling tanya jawab boleh langsung ya, biar bisa sharing langsung. Kalau BAB-nya tidak tuntas, kita kalau bisa ya minum minyak zaitun, atau kalau pepaya itu bagus untuk pencernakan ya. Sudah sampun? Nah kalau sudah kayak gini, ini berat, ini berarti cenderung BAB-nya tidak tuntas, berarti ada masalah di situ. Nah kalau sudah ada masalah di situ, banyak-banyak makan pepaya saja supaya biar lancar. Nah banyak orang itu yang punya asam lambung. Kalau punya asam lambung itu, kalau mau minum, mau makan, kan biasanya ada minumnya. Kalau biasanya orang asam lambung itu kalau lebih baik minum dulu, atau dia makan dulu. Nah kalau dia minum dulu, habis itu makan. Tapi kalau di situ dia mau makan dulu, minumnya diceda 15 menit. Insya Allah asam lambung sampean tidak masalah. Nah asam lambung itu obatnya paling mudah. Obatnya itu hanya tepung kanji. Tapi kalau mau sempurnanya itu pohong itu, ubi kayu kalau orang Palembang bilang ya. Nah, di situ kalau ubi kayu itu kita parut, ambil airnya sedikit aja kita minum, itu untuk asam lambung. Mau akut kayak apa aja insya Allah selesai kena itu. Tidak perlu dimasak, langsung Mbah. Langsung aja diparut, diminum airnya 1 sendok boleh. Tapi kalau malam tidak mungkin kita ke pasar nyari pohong kan. Makanya di rumah itu kalau ibu-ibu pasti ada untuk bikin kue. Nah itu tepung kanji, diambil sedikit pucuk sendok, masukkan dulu, diudek pakai air biasa dulu, baru kasih air hangat langsung diminum, yang penting langsung habis. Kalau dia dingin itu nanti jadi lem. Iya jadi lem. Anaknya Ustadz di Gontor, Fahmi Jarkasi, itu ginjal bocor, saya kasih obat itu aja. Tepung kanji itu saya suruh kayak obatnya obatnya asam lambung. Nah saya kasih itu, ternyata alhamdulillah gagal ginjal bocornya itu sudah ndak sekarang. Jadi banyak manfaatnya. Tapi sebenarnya mau obat mau penyakit itu sebenarnya itu keyakinan, kemantapan hati kita. Obat sehebat apapun, tapi kita ada keraguan. Yuwaspisu sudurin nas minal jinnati wan nas. Orang ragu sifatnya, was-was, dan tidak mantap dalam dirinya. Itu setan masuk duluan Pak. Jadi kita minum itu kadang-kadang setan itu sudah lebih pintar dulu. Tidak waras, sudah tidak waras Pak.
Mau sehebat apapun obatnya ya seperti itu. Tapi kalau kita ini yakin, kalau saya ini sudah, karena saya pasrahkan sama Allah, jadi begitu saya itu kalau sakit, ternyata ada tamu datang. Tamu itu kadang-kadang ada yang dibawa. Saya cuma meyakini, ya Allah, Engkau antar obat melalui orang ini. Jadi saya makan itu insya Allah sembuh. Karena penyakit itu sebenarnya tidak ada. Yang membuat penyakit itu kan kita. Kata kita ini membuat penyakit dari 3 hal. Yang pertama itu pola pikir, yang kedua pola makan, yang ketiga banyak pola, Pak. Orang banyak pola itu gampang ngerdek, Pak, karena kesalahan. Nah, kalau pola pikir kita itu tidak seimbang dengan daya tahan tubuh kita, lebih baik kita ambil wudhu, 2 rakaat sholat dan berdoa, pasrahkan kalau tidak kuat. Kalau kita ini merasakan kekuatan di dalam diri kita, kita paksa kuat, tambah imunnya tambah turun, Pak. Nah, imunnya turun itulah semuanya ini jadi naik, diabetes naik, kolesterol naik. Habis gitu ngantemnya pertama lambung biasanya. Mohon maaf, biasanya kalau orang diserang penyakit pertama itu biasanya murus dulu. Kalau dia gelisah itu murus dulu, murus, habis gitu kita tambah lemes, setan ini tambah masuk. Kok pas gini kamu nanti kena gini, tambah ndak karu-karuan. Nah akhirnya dia tambah drop. Makanya orang kena COVID kemarin itu Allah menguji keimanan. Begitu dia yuwas pisu-pisu durinas, keraguan-raguan kena. Sudah kena tambah mikir ndak karuan, pikirannya dengar sana tawanya bunyi, tambah mikir lagi. Itu tambah gampang banyak yang meninggal akhirnya. Padahal semua itu hanya Allah menguji kita. Penyakit ini kuhadirkan bisa jadi untuk menambah keimananmu, juga bisa jadi menambah ketakwaanmu. Kenapa? Karena setiap sakit Allah membersihkan dosa, setiap sakit Allah meningkatkan derajatnya. Kenapa kok bisa meningkat derajatnya? Karena setiap sakit itu dia pasti manggil Allah. Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Saking wedine, Pak. Teriak, manggil Allah terus. Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Tolong aku ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Akhirnya sering banyak itulah. Di satu sisi Allah membersihkan dosanya, yang kedua Allah meningkatkan derajatnya. Nah yang ketiga, saking seringnya berdoa sama Allah, Allah kan senang, Pak, dimintai. Kalau kita ini tidak minta itu sombong, Pak. Allah itu sampean minta sebanyak-banyaknya, Allah cuma jawabnya satu, Pak. Tahu dia ini kalau aku kaya, kata Allah. Jadi jangan ragu, Pak, minta uang 1 M pun minta, Pak, enggak apa-apa. Pasti dikasih sama Allah. Yang penting itu yakin dan kebutuhan kita memang tepat dengan yang kita minta. Insya Allah hadir, Pak. Saya ke Mekah ini 4 kali itu hanya karena yakin saja. Salah satu yang pernah kita ceritakan diskusi kemarin, ada orang manasik gratis. Saya datang di manasik itu dan saya ikut. Saya cuman yakin orang jajar minyak wangi, jualan minyak wangi pasti ikut wangi enggak? Pasti ikut wangi. Begitu saya cuman yakin itu, dan orang-orang yang manasik ini mau berangkat. Orang yang mau berangkat umroh ini, saya deket di situ pasti saya berangkat. Cuman itu aja modal saya waktu itu. Begitu saya ikut, saya duduk di belakang. Nah begitu saya duduk di belakang selesai, saya masuk kebetulan saya dulu praktek di Masjid Al-Akbar bekamnya sama Ruqyah di sana. Alhamdulillah yang masukkan saya waktu itu Profesor Umrowi, bapak angkat saya. Begitu saya sudah selesai manasik, besok orang yang setelah manasik itu seminggu datang, Pak, ke kantor, ke klinik saya itu. Ustaz, saya kemarin lihat Ustaz Fadli duduk di belakang ikut manasik. Iya, saya kepingin tahu ilmunya. Ya alhamdulillah saya kepingin tahu ilmunya itu. Sekarang banyak travel umroh itu saya disuruh ngisi manasik, Pak. Padahal bukan travel saya. Saya sendiri ya, ada Mova. Tapi saya ngisi di travel beberapa travel. Nah, karena apa? Karena saya menjiwai, saya memahami, dan kita belajar yang ringan-ringan saja, biar orang itu gampang. Nah, setelah itu orang itu datang, dia bilang, Ustaz,
Punya paspor? Enggak punya. Ini Ustadz buat. Tolong Ustadz, jamaah yang kami kemarin manasik, enggak ada Ustadz yang nemani katanya gitu. Alhamdulillah, Ustadz bisa? Ya bisa, biarpun belum pernah ke sana. Jawab saja bisa. Karena alam nyata ini jawabnya harus bisa, Pak. Jangan bilang enggak bisa. Harus bisa karena ilmunya nyata. Kalau ilmu gaib, nah itu baru sampean bilang enggak bisa, enggak apa-apa, Pak, karena enggak paham. Akhirnya yaitu Allah berangkatkan saya, akhirnya istri pun diajak karena ada pasien jantung yang mau pasang ring tidak jadi karena saya bekam titik jantungnya. Setelah itu saya berangkat, istri saya berangkat juga karena dapat hadiah dari pasien yang masang ring tadi. Itulah kekuasaan Allah. Jadi jangan tidak yakin, semua itu harus yakin. Jangan berdoa gini, ya Allah berikan aku 1 M ya Allah. Terus mikir dari mana? Sudah tidak nemu, Pak. Satu itu, yang pertama yang kita yakini itu tauhid kita di mana, Pak? Dan kita tidak yakin dengan Allah itu maha kaya itu tadi. Jadi kita kalau minta itu jangan ada keraguan. Minta, ya Allah, aku minta ini, minta itu, minta saja. Paling Allah cuma jawabnya sederhana. Kamu tahu bahwa aku maha kaya dan maha mengabulkan, maha menciptakan, maha memberi, kata Allah. Karena itu tadi, wahnanu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa Allah itu sangat dekat. Kedekatan kita dengan Allah itu sangat dekat sekali. Ini gerak karena Allah, saya bicara karena Allah. Kalau ini karena Fadli, Fadli itu patungnya. Dikasih roh sama Allah yang bisa bergerak, yang bisa bicara, yang bisa melihat, mendengar, ini karena Allah. Makanya bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu doa keluar rumah. Bismillah itu jadilah pengasih dan jadilah penyayang. Kalau kita sudah kasih, Allah kasih. Kalau kita jadi penyayang, Allah sayang. Tawakal tuh bertawakal kepada Allah. Kita pasrahkan dalam hidup ini. Kita tidak tahu di depan itu ada apa. Di depan itu ada musibah, ada apa, tidak tahu kita. Tapi kita yakinlah tawakal itu kepada Allah. La haula wala quwata illa. Tidak ada daya dan upayanya kekuatan dari Allah. Kita bisa melangkah, melihat, mendengar, dan Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad itu sekali keluar selalu berdakwah. Dakwanya tidak harus menyampaikan hadis, dakwanya tidak harus menyampaikan ayat. Minggirkan paku itu dakwah, Pak. Karena aku menciptakan langit bumi seisinya ini untukmu Muhammad, tapi hatimu untukku. Makanya hati kita ini jangan sampai lengah, Pak. Sifat manusia lupa lali benar, tapi kata Allah, ingatlah aku di saat apapun, dimanapun kamu, dan selalu membesarkan namaku, kata Allah, aku akan besarkan kamu. Saya ini orang biasa saja, Pak. Yang hadir ya jenderal-jenderal. Profesor itu ada berapa profesor yang main ke rumah diskusi, Pak. Kiai Gontor sampai ke rumah kepingin belajar tentang zikir. Ini sambil saya selip-selipi ya. Memang ada Tibu Nabawinya, tapi kita utamakan mengenalkan kedekatan kita dengan Allah. Jadi banyak orang berzikir, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita benar enggak itu kalau kita itu meminta ampun? Benar ya Pak ya? Kita minta ampun ya. Tapi Allah bilang, minta ampunmu yang mana? Makanya kalau kita berzikir istighfar itu astagfirullahaladzim, tapi akal ini bekerja. Di mana kita ada kekilafan sama orang, kesalahan sama orang, kata kita kasar terhadap orang. Makanya orang yang sudah di dalam hidupnya dia penuh dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak ada musuh, Pak. Orang menganggap dia jelek, orang menghina dia biasa saja. Karena ini kita manusia biasa. Nabi itu tidak ada yang disanjung, Pak. Semuanya dicaci, dimaki, bahkan Nabi Zakaria itu dipenggal. Kalau kamu teriak, ku cabut kenabianmu. Gak berani teriak, Pak. Des kena. Jadi kalau kita itu semuanya itu sudah mengucapkan bismillah dengan dalam, tidak ada musuh, tidak ada yang dibenci, Pak. Makanya Islam itu mengajarkan kalau kamu bermusuhan cukup 3 hari. Kalau kamu sudah paham hanya 3 jam. Kalau kamu sangat paham, tidak perlu ada musuh. Gitu ya Pak ya. Nah jadi harusnya seperti itu. Kenapa?
Karena kita itu diajarkan Nabi itu yang baik-baik toh, Pak. Tidak pernah yang jelek. Bahkan Nabi dilempari sampai berdarah-darah. Jibril yang turun, Pak. Nggak tanggung-tanggung, Jibril. Wahai Muhammad, apa ku hancurkan umatmu? Jangan, Bril. Beliau memang tidak tahu. Cucu-cucunya besok itu tahu tentang ajaranku. Ya sekarang kita ini, Pak. Makanya kalau kita ini sudah memahami, menjiwai apa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ayat bagimu, tidak akan pernah nemu kesulitan, Pak. Biarpun sesulit-sesulit apapun, tapi kata Allah, tidak aku menguji hambaku melebihi kemampuannya. Sederhana, Pak. Makanya ayat di surat Ar-Rahman, fabi ayyalai rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kau dustakan? Semua itu nikmat untukmu. Tapi kalau kamu tidak paham tentang nikmat itu, tidak menambah iman dan takwamu. Tapi kalau kamu paham tentang nikmat itu, akan menambah ketakwaan dan keimananmu. Itu ya, Pak ya. Nah, sekarang kita kembali lagi, Pak, ke diagnosanya, Pak. Kita mau sombong atau tidak sombong sama Allah sudah distempel, Pak. Monggo Bapak-bapak lihat. Telapak tangannya ada enggak jari-jari garis-garis ini? Ada enggak bentuk tulisannya M enggak? Kanan kiri apa? M sama enggak? Sama ya? Itulah kita mau sombong di mana? Kita sudah distempel sama Allah. M itu manusia, Pak. M yang kanan ini pasti mati. Makanya mau sombong-sombong yang mana? Ini sudah distempel sama Allah. Makanya perintahnya Allah itu Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Bukan bacalah Quran, tapi bacalah semua alam semesta ini, tumbuhan, hewan, wabil khususnya kita yang dipanggil Allah itu khalifah, manusia. Wal Qur'anil Hakim, bahwa Quran itu adalah hakimmu dalam kehidupan. Makanya Allah menyampaikan hudalinas hudalil mutakin, bahwa Quran ini untuk manusia yang yakin dengan Al-Quran. Kalau kita sudah baca Quran, jangan merasa kitanya mampu atau bisa baca Quran. Dirubah mindsetnya, bahwa Allah ngajak bicara kita dan kita dimampukan sama Allah untuk bisa baca Quran. Makanya orang baca Quran itu karena Allah ngajak bicara. Kalau Allah tidak memberi kemampuan untuk bisa mengajak bicara, tidak akan pernah bisa, Pak, sampai baca Quran. Tidak akan pernah. Karena dimampukan sama Allah. Kalau sholat, lihatlah aku, kata Allah. Makanya begitu takbir, Allahu Akbar. Sudah lihat Allah. Hati ini ingat terus. Ingat apa? Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Sambil kita bicara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua alam semesta ini diciptakan untukmu. Semua alam semesta ini kuciptakan, tapi itu untukmu. Makanya semua yang ada di muka bumi ini sinergi semua. Makanya ibarat tasbih itu berkaitan semua. Hanya tasbih itu ada 3 yang ujungnya yang tingginya beda. Yang satu tinggi, yang satu tinggi, yang satu lebih tinggi. Kenapa? Itulah permasalahan yang ada di dunia. 3 tahta. Harta, tata, cinta. Makanya yang diperebutkan orang-orang di muka bumi ini ya 3 hal ini. Contoh kayak lumpur lapindo. Kenapa? Karena harta karun. Saking serakahnya diambillah musibah. Tahta. Ya sekarang ini pemilihan tahta kan. Tapi kalau ini dalam ridhanya Allah, selalu dalam bimbingan Allah, dalam kemudahan dari Allah, biarpun dimusuhi, biarpun dijelekkan, tapi karena Allah yang berhak, Allah yang maha kuasa, selalu dilancarkan dan dimudahkan. Nah kalau cinta, semua orang akan tergoda dengan cinta. Ndak laki, ndak perempuan. Jadi jangan disalahkan tata cinta wanita, enggak. Tata cinta yang terakhir itu. Semua pasti tergoda.
Jadi seperti Bapak Ibu ya, mungkin ada yang ditanyakan, monggo langsung bertanya saja. Ya. Saya mau tanya, kalau diabetes itu apa bisa dirawat? Nggih, alhamdulillah pertanyaannya baik. Diabetes itu sebenarnya kalau kita mengambil dari 3 tahta tadi, diabetes itu karena pola pikir yang berlebihan, Pak. Diabetesnya naik atau pola makan yang berlebihan. Makanya Nabi itu bilang, kalau makan berhentilah kalau kamu mau kenyang. Makanlah saat kamu lapar. Cuman semua penyakit itu sebenarnya kan tidak ada, Pak. Yang mengadakan itu kan kita. Teman saya diabetes itu 800, Pak. Enggak apa-apa, Pak, orangnya. Makan sama saya, keliling sama saya. Enggak apa-apa. Meninggalnya beliau karena takdir Allah, tapi saat itu memang beliau beda dengan biasanya. Dia banyak pikiran karena perusahaan kapalnya bangkrut, Pak. Langsung kolab, diabetesnya 600, meninggal, Pak. Biasanya itu enggak, Pak. Makanya saya bilang, diabetes itu kunci utamanya itu harus bahagia, Pak. Orang diabetes ini mohon maaf sifatnya saja angku, Pak, kaku. Mau menang sendiri. Nanti kalau enggak diyain wondok, Pak. Gampang nesu orang diabetes. Kenapa kok saya bisa menyampaikan? Karena pasien saya itu banyak. Dulu di Al-Akbar itu ribuan, Pak. Nah, kalau dinormalkan diabetesnya, nanti dibekam di titik pankreas, Pak. Jadi ada titik-titik bekam itu, titik-titik yang betul-betul kena sasarannya, Pak. Banyak orang bisa bekam karena pintar bekam, karena bisa bekam. Tapi rohnya berbekam tidak ada, Pak. Kenapa? Karena mindset sebelum bekam dia di sini uang, itu bedanya. Tapi kalau di sini tuh mindsetnya dia menyampaikan apa yang telah diajarkan Nabi, apa dengan diajarkan pengobatan Nabi dia lakukan, insya Allah kesembuhan milik Allah, Pak. Makanya orang peruqyah kalau sudah dikasih harga, nggak lama orang yang ruqyah itu meninggal, Pak. Karena murah, Pak, kalau dihargai. Lebih baik orang itu ngasih tapi dia ikhlas. Jadi sama-sama untuk, karena orang bersedekah itu menghilangkan musibah, bencana, penyakit, dan membersihkan hartanya, Pak. Kalau yang paham, Pak. Tapi kalau yang tidak paham masih mikir, Pak. Ngasih aja masih mikir. Padahal dia di rumah sakit habis puluhan juta, Pak. Ngasih orang bekam hari ini dia mikir-mikir, wah ini kasihan, Pak, orang bekamnya. Jadi kalau kita itu niatkan segala sesuatu karena Allah, Allah sembuhkan, Pak. Nah, jadi seperti itu. Monggo, Ustaz. Kalau tangan ini sering semutan. Iya. Iya. Kalau tangan itu sering kesemutan, tadi saya bilang kan, Pak Ustaz, kolesterolnya lumayan. Iya. Nah, jadi kalau Ustaz mau dijaga jantungnya juga akan baik. Ustaz beli suntik yang untuk tes darah itu, Ustaz. Tes darah itu disuntikkan, tes dikeluarkan darahnya. Sebulan sekali aja. Karena ada orang, Ustaz tanganku gini terus katanya dia. Tidak bisa bengkok, tidak bisa kembali. Ya karena anginnya tinggi, Pak, di sini. Akhirnya saya bocorin, saya keluarkan darahnya, akhirnya nekuk lagi, Pak. Nah, keringgingan itu karena kekentalan darah, trigliserid kalau dokter bilang itu, kekentalan itu akhirnya sirkulasinya berat, Pak. Nah, itu kalau terus menerus akhirnya jantungnya berat, Pak. Akhirnya kena berita masalah dikit dek sampai mesti sesek, Pak. Derdek. Gitu ya, Pak ya? Enggak. Keringing aja ya. Berarti kolesterol itu, Pak. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Ye? Mas. Iya. Kalau donor itu diambil dari pembuluh darah. Jadi darah yang dibutuhkan tubuh. Jadi darah yang dibutuhkan tubuh diambil untuk donor, itu pun dilihat, Pak, diperiksa. Oh, kolesterol tinggi gak dijogo. Oh, asam urat tinggi gak diambil kata dia. Nah, kalau pasdu itu mengeluarkan sama, cuman dia mengeluarkan karena ada tensi tinggi, bisa jadi. Sama-sama di arterinya, Pak. Nah, kalau bekam ini pengobatan satu-satunya yang ada ridhonya dari Allah, Pak. Makanya saya waktu ngisi pelatihan di Jombang,
karena pasiennya itu kebetulan yang ikut pelatihan dokter, bidan dan perawat, ilmu kalah saya Pak. Tapi saya sampaikan dulu, dokter, perawat sama bidan, cuman sampean garis bawahi pengobatan Nabi ini, kata Nabi di dalam hadis Bukhari Muslimnya, aku saat Isra Mi'raj ya, pada malam aku diisrokan, aku melewati sekumpulan malaikat. Dan malaikat itu juga menyampaikan, wahai Muhammad, umatmu suruh berbekam. Nah, itu bedanya. Akhirnya dokternya pada diam semua, akhirnya mereka diskusi, malah tanya jawab semua. Nah, terakhir ada dokter yang kritis, dia bilang, Ustadz, saya yang disampaikan Ustadz percaya semua. Oh jangan, ini kan hanya menyampaikan saja. Saya bilang, percaya tetap milik Allah, jangan ke saya. Saya ini hanya menularkan saja supaya kita ini bisa ikro tadi. Nah, kalau sudah kayak gitu, akhirnya dia bilang, Ustadz, saya ini asam uratnya 9. Saya kepingin bukti apa yang disampaikan Ustadz, sampean maju. Akhirnya saya ambil titik yang di kaki di tengah-tengah sini Pak. Jadi di telapak kakinya itu, tapi yang di atasnya gini. Saya bekam tadi sebelum ini berapa? Dia bilang 9,5. Oke, maju, saya bekam 1 titik. Habis saya bekam, dia kembali lagi, saya suruh lab cek lagi. Ternyata turunnya berapa Pak? 5 Pak, jadi 4,5. Kenapa? Karena kita yakin bahwa ini pengobatan yang disampaikan Nabi. Apa yang disampaikan Nabi? Sami'na wa ata'na. Kebenaran. Cuman itu aja saya anunya itu. Nah, akhirnya dokternya bilang, Ustadz, kalau gitu di klinik saya ada bekamnya, bahkan saya utamakan untuk pengobatan bekam. Nah, jadi seperti itu. Ye, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau kita sudah paham, nah coba kita lihat tangan kita kalau masuk angin itu bintik-bintik putih Pak. Nah, ini banyak yang dilakukan orang-orang yang tidak dipahami Pak. Kalau sudah bintik-bintik putih, itu kalau banyak bintik-bintik putihnya, jadi kalau kita lihat tangan kita itu kayak panu itu loh Pak, total putih, tapi ini merah Pak, ini putihnya. Nah, yang putih-putih itu kalau tinggi Pak, ya itu kita harus ikro Pak. Banyak orang itu di jalan tahu-tahu kena, bahasanya orang-orang itu kena angin duduk, padahal itu angin yang berlebihan. Begitu dia ngangkat sedikit, posisi tidak pas, pinggangnya kecetit Pak. Kemarin saya ngobati orang sakit pinggang cuman gini, Mas mau berdiri sebentar Mas. Nah ini kalau orang-orang kecedit pinggangnya, maju Mas, ini Mas. Nah ini kalau orang-orang kecedit sampai berobat ke Malaysia, ke sana ke sini, sampean rukuk Mas. Nah ini kayak mau jatuh Mas. Nah kayak gini ya, ini ketarik enggak ini? Nah ini untuk kolesterol juga bisa, untuk asam urat juga bisa. Nah ini kalau orang kecedit, sampean pukul gini aja. Untuk mengembalikan lagi sarafnya, insya Allah selesai Pak. Makan ada orang yang jalan sampai gini-gini tuh, loh kenapa kamu ini? Kecedit Ustaz, tadi ngangkat air di ember, posisi saya salah. Oh sudah gini aja. Ayo berdiri. Enak Ustaz. Masih ada? Masih. Duduk lagi, jongkok, rokok lagi. Nah gitu kan Pak. Nggih, sampun matur nuwun. Itu obat orang kecedit Pak. Sederhana kan Pak ya. Cuman karena enggak tahu, kita ini kalau dikasih penyakit sama Allah itu bukan Allahnya dulu yang dihadirkan, paniknya dulu. Kalau sudah panik setannya nambahi, hati-hati cepetan nih cepetan, ayo kon bagian. Nah itu tambah karuan Pak pikirannya kita Pak. Justru kalau kita itu orang beriman tuh justru tenang Pak. Saya itu anak saya jatuh jebrut sininya sampai sobek karena kena tembok gini. Sampai pecah sini Pak, mungkin lebar 1 jentik ini. Cuman saya lihat, ambil minyak zaitun, saya taruh penuh sampai kayak mangkok gini tangan saya tempelkan di janggutnya gini. Saya tunggu sebentar, langsung mampet darahnya. Besok pagi dia bangun kayak silet gini Pak, padahal itu sobeknya segini Pak. Kalau umpama orang-orang yang panik, bawa ke rumah sakit, langsung jahit, minta dijahit, karena sobeknya. Nah disitulah akhirnya kita memahami, kadang-kadang Allah itu paksakan, dikeluarkan darah itu dipaksa. Makanya kalau kita ini memahami alam semesta dan kita mengkaji, bukan ngaji,
Mengkaji, ngajinya itu ayat-ayatnya untuk kita tidak jauh dari rambu-rambu dalam perjalanan kita. Kalau kita mengkaji, yang namanya nyamuk itu diciptakan Allah, sebenarnya ngambil darah bekam, Pak. Cuman kita aja tidak sabar. Padahal Allah itu sayang, tak cukupi darah kotormu iki, kau tidak tahu bekam soalnya. Cuman kita wis nguangkel di sini anak Allah. Iya, Nabi itu ngajarkan kelembutan, Pak. Nabi itu ngajarkan kelembutan. Makanya saya itu kalau ada nyamuk, kalau gatal sekali, baru saya jari itu maju, saya ginikan. Nah, baru dia terbang. Baru gitu saya garuk. Saya itu semuanya saya nikmati, Pak. Karena tidak ada yang sia-sia. Semua kuciptakan ini untukmu Muhammad, tapi hatimu untukku. Makanya hati ini selalu ingat Allah. Agar apa? Agar kita selalu dibimbing Allah, agar kita selalu dituntun Allah. Saya tadi di sini ya saya bingung juga mau bicara apa ini. Tapi ternyata Allah mudahkan. Ya sampai sekarang ya cerita terus akhirnya. Nah, sampun nggih? Nah, kalau sudah ada bintik-bintik putih itu masuk angin, Pak. Ini banyak-banyak ustadz itu tidak sadar diri, Pak. Padahal dia berangkat itu sudah kemeringat dingin gitu, Pak. Tapi terus berangkat. Ada yang memikirkan, saya memang mau dakwah. Kata ustadznya. Yang satu, ini aku harus datang ini. Tapi dia tidak ikrok pada dirinya, Pak. Itu tahu-tahu jatuh di jalan, pingsan di jalan, mati di jalan. Banyak, Pak, ustadz-ustadz ke rumah saya dulu, orang-orang dari Riorjo terutama. Kan banyak ceramahnya ke Surabaya, jadi jauh dia PP pergi itu. Sampai ada mohon maaf, Ustadz saya ini, mohon maaf ya ibu-ibu, diganggu sama istri saya mulai pagi sampai malam, sampai pagi lagi, tidak bisa. Nangis dia, Pak, Ustadz itu. Kamu jangan nangis, kamu ini Ustadz, aku bilang gitu. Akhirnya saya suruh ke rumah, saya bekam titik ekornya sama titik pinggangnya sama punuk, Pak. Punuk ini jangan ditinggalkan karena ini 72 penyakit. Disitulah sentralnya doa kalau orang yang paham bekam. Begitu saya bekam, besok dia telepon sorenya, Ustaz terima kasih Ustaz, alhamdulillah. Ya, aku bilang karena kamu masuk angin yang berlebihan. Kalau sudah masuk angin yang berlebihan ya pasti sawatnya melemah, Pak. Tapi ada juga karena berlebihan diabetes melemah juga, Pak. Tapi insya Allah dengan bekam tetap insya Allah bisa normal. Gitu, Pak ya. Ada lagi yang bertanya? Iya, monggo Ustaz. Sekarang kan pengobatan dengan rukyah itu banyak gitu ya. Iya. 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 Apakah di dunia bekam, di dunia rukyah ini ada bisa perbedaan tingkat kesembuhan ini dari si perukyah kepada si pasien? Misalnya, saya berobat pada si perukyah A, kemudian saya cerita dengan teman saya, kemudian kamu mengatakan, oh kalau ke sana itu kurang cek yang di sana, baru berapa kali kamu baru bisa sembuh. Kalau saya ke si B ini, saya sekali itu langsung badan saya enakan. Apakah ada bisa seperti itu ya di dunia? Sebenarnya itu kan hanya keyakinan kolbunya, Pak. Hatinya. Sampean kalau yakin dengan Abah umpama, Bah kita sakit, Bah sampean cekel Abah cuman megang ini, bismillah sehat Pak, karena yakin. Orang itu yuwas pisu-pisu durinas itu didulukan, Pak Ustaz. Disitulah akhirnya tidak ada hasil yang dia dapatkan. Cuman ru'yah ini mohon maaf ya, kalau ada peru'yah saya mohon maaf, ru'yah orang-orang sekarang ini lucu, Pak. Belum diru'yah janjian dulu, Pak, kayak reseki. Mindsetnya sudah disuruh muntah. Salah, Pak, itu. Ru'yah dibacakan ayat-ayat, hebat men kata Allah, setan iki kon bacana kula binas. Bahkan sampai Allah cuma ayat kursi. Ada perintahnya, Pak? Enggak ada. Kalau tidur ada untuk membentengi selama tidur. Ru'yah itu pernah, Pak, memang ada peru'yah ke rumah. Ustaz, ikut kami Ustaz. Katanya Ustaz tadi bisa meru'yah. Ustaz enggak bisa, saya bilang. Loh, Pak Yani itu bilang Ustaz ini ahlinya ru'yah. Enggak, saya bilang. Enggak akan pernah bisa, saya bilang. Cuman Allah yang membisahkan, saya bilang itu. Akhirnya dia ngomong sama saya, dia muntah-muntah sendiri. Padahal enggak saya apa-apakan. Dia lihat saya muntah lagi, dia lihat saya muntah lagi. Padahal muntahnya juga enggak ada muntah yang wujud, Pak.
Nah, itu kalau orang peruqyah yang benar, keluarnya makhluk itu langsung tas gitu aja. Kadang dia keluar asap, kadang keluar, itu peruqyah Pak, yang benar. Dan disuruh istighfar saja Pak. Masa hebat sampai dibacakan Qulallah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Padahal ayatnya cuma sederhana kan kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu setan sudah terplanting Pak kena itu. Kalau dia ada tauhidnya, ada ruhnya bicanya. Lah ini baca sampai guyon-guyon. Kadang-kadang peruqyah sampai ketawa-ketawa. Kadang-kadang peruqyah itu hanya pandai bahasa Arabnya aja Pak. Baca Qur'annya bagus Pak. Itu yang dipakai, tapi kepahamannya tidak. Sekarang ini kita mindset ini sudah dikasih plastik. Tujuannya apa itu Pak? Sudah muntah. Mindset kita akhirnya muntah Pak. Begitu muntah yang satu itu enggak apa-apa saja nih. Aku ini saja nih butuh pekerjaan, aku gak keterima. Akhirnya sama yang satunya muntah, kebauan, melok muntah Pak. Akhirnya satu kayak yo. Oh ini dari mana ini? Kiai mana ini? Ditekuk gini, ditekan sini, ditekan jempolnya, ditekan ininya. Kamu tahu metode itu? Gak tahu Ustaz, itu metode Hindu. Lah kamu pakai, muntah lagi. Yang satu bawa Quran. Iya Ustaz, saya disuruh baca Quran. Quran ini jangan kamu buat aneh-aneh. Quran ini hudalina sudalil muttaqin, untuk orang-orang yang yakin. Dan Quran ini petunjuk untuk orang semua yang ada di alam semesta ini. Karena alam semesta ini tidak lepas dari Quran. Mau kejadian apa yang di alam semesta zaman sekarang ini, tidak nyimpang dari Quran. Cuman beda apa? Beda wujud. Dulu padang pasir, dulu alang-alang, dulu kebun. Sekarang ini sudah banyak rumah. Itu aja bedanya. Kejadiannya sama di Quran, sama. Zaman sekarang Fir'aun pun ada. Dan Musa. Terjadi, bisa terjadi. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Jadi kejadian yang itu Ustaz sampaikan itu tadi, lah peruqyah sana peruqyah sini itu karena kemantapan hati dia. Dia yakin. Kalau kita itu berobat, terus kita itu tidak yakin, mending tidak berobat. Karena tidak ada efek. Makanya saya tadi bilang itu tadi, awal pembicaraan. Setiap saya sakit, ada yang datang. Dia bawakan, saya batuk berat Pak. Tapi yang datang ini bawa es, saya minum dan saya yakin, sembuh Pak. Karena apa? Semua itu ayat bagimu. Dan semua itu baik untukmu. Tinggal mindset kita itu kemana? Hati kita itu berpikirnya kemana? Jadi seperti itu Ustaz. Makanya peruqyah itu dia bilang, akhirnya dia begitu muntah. Saya bilang sama dia, loh tamu-tamu saya kan banyak waktu itu juga. Loh Mas, sampai itu kayak di Trans 7. Koyok yo katanya. Ustaz Fadli enggak ngapa-ngapain kamu kok muntah-muntah. Dia ngaku akhirnya, iya Ustaz, saya ini masih mu'alaf. Apalagi kamu mu'alaf, kamu sendiri itu masih butuh dibersihkan, masih butuh binaan dan didikan dengan orang yang memu'alafkan kamu. Kamu sudah adigang-adigung sudah. Oh ini dapat minum dari kiai mana? Wis walano kiai Pak, kiai enak-enak keselak kalian dia. Bukan kayak gitu Pak. Nah orang-orang yang sampean lihat aja ya sampean coba ikut. Ini dapat apa ini dari ini, enggak kayak gitu Pak. Sampai kalau mau nyoba nanti saya ajarkan Pak, sebentar nanti. Kalau memang nanti ada waktu sampean istighfar bareng-bareng kita nanti. Nanti sampean rasakan. Bisa ada yang lepas, bisa di kepala itu kayak timbul tenggelam Pak. Nyut. Itu makhluknya enggak mau lepas Pak. Jadi seperti itu. Bisa. Ada yang ditanyakan? Sambil jalan, iya. Ini tidak bisa pengobatannya gimana? Dibekam, Pak. Dibekam. Cuman kalau bisa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan sampean sering-sering untuk kakinya digantung. Letter L, badannya di bawah. Kenapa? Biar membantu oksigen ke otak, pendarahan ke otak. Ini saya lakukan karena saya ngalami. Begitu kita lelah ini, sini berat. Oh berarti ini oksigennya kurang.
Makanya kan sekarang banyak orang tahu-tahu sehat, blek, jatuh karena oksigennya kurang di kepala. Nah, oksigen darah yang bisa masuk di dalam pembuluh darah itu, makanya Allah memberikan sholat subuh itu paling mulia, karena saat subuh itulah, sujudnya subuh itulah, darah ini bisa mengalir ke posisi yang tertinggi. Makanya orang yang sudah sholat subuh berjamaah itu sampai dibilangkan orang yang paling kaya, karena sebelum subuh dia ada fajar. 2 kali lipat langit bumi seisinya ini untukmu. Makanya saya itu masih tidak punya apa-apa pun ya tetap kaya. Karena kaya itu bukan di wujud. Wujud ini akan ditinggalkan mati, sudah tidak dibawa. Masa sak rumah-rumahnya mau dimakamkan sekalian? Kan tidak mungkin. Tempatnya kekayaan kita secara kolbu, yaitu di kolbu itu, hati kita itu. Secara nyata, kekayaan yang kedua, secara nyata, kekayaan kedua itu adalah anak-anak kita. Makanya kalau mati kan 3 hal yang ditanyakan. Amal jariahmu, sholatmu, dan anak yang soleh. Itulah kekayaan. Bisa kayak gitu Pak, kalau Bapak sudah sepuh tidak perlu banyak-banyak kalau dibekam. Kalau ada pembekamnya sampai 1 titik saja, yang lainnya dibekam angin Pak. Yang titik punuknya saja ini sentral. Nah, seperti itu. Sampun? Ye. Nah, kalau orang-orang alergi yang suka gatal-gatal gitu, ini di sininya biasanya kehijau-hijauan. Nah, ini kehijau-hijauan biasanya gatal-gatal. Ini obatnya apa? Bawang putih, Pak. Makan bawang putih. Atau bawang yang sudah diekstrak sekarang ini jadi hitam kayak jenang itu, makan 1 siung, 1 siung. Mau ada? Belum ya? Ya. Nanti dilanjut habis sisa atau gimana Pak? Berhenti dulu ya, break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Monggo nanti kalau bisa ditanyakan. Bumbung alhamdulillah di malam ini saya di sini. Insya Allah Allah yang membisakan menjawab semuanya. Karena masih ada beberapa lagi untuk diagnosa telapak tangan. Matur nuwun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم